Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Hadi Supriyadi selaku guru pengampu mata kuliah hadis-hadis tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 2. Saya di sini membuat video guna memenuhi tugas UAS. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari ringkasan makalah saya di pembelajaran 1 semester kemarin dengan materi hadis-hadis tentang anjuran berzikir dengan hasil bab 1 pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita kan merasakan stres, cemas, khawatir, atau yang semakin meningkatnya masalah yang dihadapi, entah itu pekerjaan, keluarga, atau hubungan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita juga untuk mencari cara untuk mengurangi stres itu bagaimana, merelaksasikan diri itu bagaimana, yaitu dengan cara berzikir. Berzikir merupakan salah satu anjuran agama yang sangat ditekankan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Hal ini juga ditemukan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai oleh Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebutkan juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, yaitu fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya, dan ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Karena itulah berzikir juga dapat meningkatkan kualitas hubungan seseorang dengan Allah SWT, sehingga dapat menjadi jembatan dan memperoleh rahmat dan keberkahan darinya. Yang kedua, yaitu pembahasan pengertian anjuran berzikir. Anjuran berzikir adalah arahan atau nasihat yang diberikan kepada umat muslim untuk sering-sering melakukan zikir atau mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anjuran ini juga didasarkan pada anjuran Islam, ajaran Islam yang mendorong kita untuk senantiasa banyak zikir sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Berzikir itu juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kesempatan kayak sholat, melakukan aktivitas sehari-hari, atau waktu luang. Itu bisa diulang-ulang bacaan zikir seperti subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu diulang-ulang. Ya, melalui kegiatan-kegiatan seperti itu, kita dapat lebih memperdalam pemahaman mengenai berzikir dan manfaatnya dalam kehidupan. Mengutip Imam Malik, Imam Nawawi dalam bukunya Adab, di antaranya yaitu kita membersihkan diri dari setiap pertentangan atau menyimpang. Kita harus khusyuk, tunduk. Hendaknya kita harus juga ikhlas, penuh harap, jangan cemas. Selanjutnya itu kita harus memohon dengan pemohon keras dengan kesungguhan dan menguatkan harap pada Tuhan dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Selain dari adab-adab tersebut, ada juga pengaruh dalam berzikir. Di antaranya yaitu memperkuat iman dan keimanan kita, menenangkan hati pikiran, meningkatkan kualitas ibadah maupun hidup, serta menumbuhkan solidaritas terhadap sesama. Selain dari beberapa pengaruh tersebut, terdapat juga beberapa solusi yang dapat kita peroleh dalam mengamalkan berzikir. Di antaranya menjaga kesehatan mental, mengatasi kecemasan, menjaga hubungan kita dengan Allah, dan mengatasi keuangan. Yang ketiga, hadis-hadis tentang berzikir. Pertama, karena Rasulullah SAW yasiru fil tariqil Makkah, mafari ala jabali yakul lahu jumdan, faqala yasiru fi hadzal jumdan sayakulu mufarriduna qalu wa ma lana mufarriduna ya Rasulullah. Qala adz-dzakathirullah katsira wa adz-dzakatsira. Nabi SAW pernah melusuri sebuah jalan di kota Mekah sampai beliau melewati sebuah gunung yang disebut dengan nama Juntan. Lalu beliau bersabda, berjalanlah kalian, ini gunung Juntan.
Al-Mufaridun telah mendahului. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Al-Mufaridun itu?" Beliau pun menjawab, "Mereka adalah lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah." Diambil dari hadis riwayat Muslim. Selain itu, sebagian ulama bahkan menyebutkan zikir itu sebagai kunci pembuka penyatuan antara seorang hamba dengan Allah dengan melalui berzikir. Bahkan dalam diri Allah itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah dalam kitab Musnad Abu Ya'la yang berisi, "Hadatsana Abu Quraibi, hadatsana Abi Zaidah, an Abi an Khalid Salamah, an al-Bahi, an Urwah, an Aisyah, qalat, kana Rasulullah yadhkurullah ala kulli ahyani." Diriwayatkan dari Abu Quraibi kepada Ibnu Abi Zaidah, kepada ayahnya, kepada Khalid bin Salman, kepada Al-Bahi, kepada Urwah, kepada Aisyah, bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, mengingatkan Tuhan di segala waktu." Dari hadis tersebut, Quraisy Syihab menjelaskan bahwa mengingat nikmat Allah itu berupa keselamatan atau anugerah yang sangat besar sekali, yang merupakan suatu objek zikir. Dengan kata lain, zikir itu guna menjadi pembelajaran. Dengan ditelusuri sebab-sebab lalu diteladani bila dampaknya baik dan dihindari bila dampaknya buruk. Dalam praktiknya juga ajaran zikir diimplementasikan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Itu bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. At-Tirmidzi juga meriwayatkan atau mensahihkan hadis yang berisi, "An Abdillah Bushri ar-rajula qala, ya Rasulullah, inni syara'i al-islami qad kathura alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbat bih." Qala la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Bushri radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Maka kabarkanlah kepadaku akan sesuatu yang aku bisa selalu berpegang dengannya." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Hendaknya lisanmu senantiasa basah, rotban dengan zikrullah, berzikir kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu, rotban itu artinya basah, atau secara arti itu kiasan. Ya, diperbanyaklah berzikir, sebab zikir itu sempurnanya kehidupan. Jadi dengan sendirinya tanpa butuh untuk dinaikkan atau seperti amal-amal lainnya. Adapun dalil dan hukum membaca zikir dengan selaras, yaitu, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallah la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadi minas sama'i aw qamu baghfura." Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir, tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyuruh dari langit, "Berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullahi ta'ala, anna 'inda dhanni anni bin wa anni ma'ahu 'inda dzakarni wa in dzakarni fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarni fi mala'i dzakartu fi mala'in khairan minhu." Allah Ta'ala berfirman, "Aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaganya dan memberikannya taufik serta hidayah atau pertolongan kepadanya. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Dan jika ia menyebutku secara berjamaah, aku dengan suara keras menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara keseluruhan, berzikir banyak manfaat bagi kehidupan seseorang, baik secara spiritual maupun kesehatan. Dalam mengatasi kecemasan ataupun stres, meningkatkan produktivitas, mengatasi masalah keuangan, dan meningkatkan kualitas, penuh dengan tantangan dan kesulitan, anjuran berzikir dapat menjadi solusi yang efektif dan mudah diakses bagi seseorang untuk menghadapi berbagai situasi. Oleh karena itu, penting bagi kita banyak berzikir. Jangan lupa berzikir. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.